Shalom, bagaimana kabar seluruh jemaat Gereja Makassar dimanapun sudah berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di bulan Mei 2020, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan 1,5 bulan kita menghadapi COVID-19 ini. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan masih terus bersemangat. Saudara boleh ambil Alkitab saudara, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami, begitu ajaib dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang bulan April yang sudah lalu, yang sudah kami lewati, dan kami memasuki bulan Mei. Kami percaya pemeliharaan Tuhan juga akan dinyatakan bagi kami. Kami akan membaca kebenaran-Mu dan juga akan merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga, dan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kemudian Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan sampai kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bertumbuh lewat masalah, bertumbuh lewat ujian yang kita hadapi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah saudara, tidak ada seseorang yang tidak punya persoalan. Tidak ada seseorang yang bebas dari ujian. Tidak ada seseorang selama dia hidup itu tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan. Nah, tetapi bagaimana cara kita meresponi sebuah pergumulan? Bagaimana kita melihat sebuah masalah, ujian, penderitaan, atau apapun itu dengan perspektif yang berbeda? Itu akan sangat menentukan keadaan kita, akan sangat menentukan iman kita. Nah, saudara, kalau kita melihat masalah, persoalan itu dengan negatif terus, kita tidak akan bisa melihat hal yang baik di dalamnya. Tetapi kalau kita mau melihat dari kacamata yang berbeda, kacamatanya Tuhan, bahwa di balik setiap persoalan, pergumulan, masalah, atau apapun itu, ada sesuatu rencana Tuhan di sana. Nah, kita akan bertumbuh di dalamnya. Kita akan mampu, dikatakan oleh Yakobus tadi, berbahagia. Anggaplah sebuah kebahagiaan jikalau kita jatuh atau berada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita akan berbahagia itu tergantung dari respon kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita sebenarnya bukan hanya bisa berbahagia saja, bahkan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan lewat masalah, lewat ujian, lewat pergumulan. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini kita bisa bertumbuh lewat masalah yang kita hadapi itu lewat pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh? Itu tergantung respon kita untuk melihat kondisi ini seperti apa. Nah saudara, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Dan apa yang harus kita lakukan melalui lewat pergumulan ini yang diperhadapkan kepada kita? Yang pertama adalah, kalau kita mampu bertekun di dalam masalah yang kita hadapi, mampu bertekun dalam penderitaan. Itu dapat kita baca di pasal yang kelima, ayat yang ketiga tadi di sana dikatakan. Di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam Yakobus dikatakan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan, menimbulkan ketekunan. Itu hal yang sama. Artinya bahwa kita bisa bertumbuh kalau kita mau bertekun di dalamnya. Ketika kita ada di dalam masalah. Nah, bertekun itu adalah
berkeras hati, bersungguh-sungguh berusaha. Itu arti kata bertekun. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, saudara, biasanya kalau kita ada di dalam keadaan yang baik, nyaman, di zona nyaman, keadaannya baik, semuanya oke, usaha kita baik-baik saja, rumah tangga kita baik-baik saja, kesehatan kita prima, oke. Kadang-kadang kita itu, manusia itu kadang-kadang nggak serius, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena dia merasa masih kuat, masih mampu, masih bisa dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau kita diperhadapkan kepada vonis dokter, kanker stadium 4, vonis dokter usia kita sudah beberapa bulan ke depan, keadaan ekonomi kita, usaha kita, bisnis kita bangkrut, kita nggak punya penghasilan, kita di PHK, dan sebagainya, kita kehilangan orang kita cintai yang kita berpegang dan berharap kepada orang itu. Disitulah kadang-kadang kita manusia mau bersungguh-sungguh dalam Tuhan, mau serius ikut Tuhan. Itu saya selalu bilang, serius ikut Tuhan. Nah, saudara, banyak manusia yang seperti itu, banyak orang yang seperti itu. Dia hanya akan bertekun jika dia diperhadapkan kepada persoalan yang pelik dalam hidupnya, pergumulan. Kadang-kadang pergumulan itu membuat kita itu lebih serius di dalam Tuhan, lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kadang-kadang pergumulan kita hadapi itu membuat kita tuh lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan akhirnya mengizinkan kita berada di dalam persoalan atau mengizinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita yang tidak mengenakan kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih melekat lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, di luar kamu, di luar aku, kamu gak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita mampu bertumbuh kalau kita melihat masalah yang kita hadapi ini sebagai cara Tuhan untuk menarik hati kita lebih dekat kepadanya. Artinya, kita mau bertekun dan bersungguh-sungguh. Ketika kita dihadapkan pada masalah, kita tidak mudah mengeluh. Karena kita tahu, oh ini cara Tuhan supaya saya lebih dekat, lebih karib, lebih akrab lagi. Lebih banyak waktu untuk intim dan bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dapat kita baca di ayat yang kelima. Pasal yang kelima, ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kedua, kita akan bertumbuh lewat masalah. Jikalau ketika kita diperhadapkan oleh satu masalah hidup, kita mampu bertahan di sana. Kualitas iman kita, kemurnian iman kita ikut Tuhan itu di dalam Tuhan itu hanya akan diuji. Hanya akan diuji oleh sebuah penderitaan atau masalah. Mampu nggak kita bertahan di sana? Saudara, kata bertahan artinya seorang tidak mundur dari imannya, apalagi menyalahkan Tuhan. Nah, saya punya satu cerita, bukan cerita, ini kisah nyata. Seorang yang bernama Horatio Spafford. Horatio Spafford, seorang yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat, seorang pengusaha real estate yang kaya raya. Hidupnya bahagia sekali, tetapi dia juga adalah seorang Kristen yang taat. Nah, satu hari dia mengalami kebangkrutan, saudara. Usahanya bangkrut. Anak laki-lakinya, dia memiliki 4 anak laki-laki, 4 anak, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian anak laki-lakinya meninggal dunia. Dengan kesedihan, udah bangkrut, anak laki-lakinya meninggal, dan seluruh keluarga bersedih untuk menghibur istri dan anak-anaknya. Mereka akan berangkat mengajak keluarganya, ke istri dan anak-anaknya untuk Eropa. Dan menjelang keberangkatan Eropa, mereka naik kapal pesiar, dan mereka menjelang hari keberangkatan, tiba-tiba Spafford itu ada urusan bisnis yang harus diselesaikan. Makanya dia menyuruh istrinya dan anaknya untuk lebih dahulu ke Eropa, dan dia akan menyusul seminggu kemudian. Nah, naasnya saudara, di tengah pelayaran terjadi insiden tabrakan kapal, sehingga istri, ketiga anaknya ditemukan tewas, meninggal dunia. Hanya menyisakan istrinya yang bisa diselamatkan. Nah, saudara, kalau kita dihadapkan kepada hal seperti ini, memang bukan hal yang mudah. Horatio Spafford kemudian pergi menyusul istrinya, dan di tengah perjalanan dia merenungkan betapa Tuhan yang
memberikan dia kekuatan untuk melewati pergumulan yang berat ini. Kemudian di dalam perenungannya dia menciptakan sebuah lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. It Is Well With My Soul itu diciptakan oleh Horatio Spafford dalam tekanan hidup, dalam pergumulan yang berat saudara, dalam penderitaan yang luar biasa, kehilangan 4 anak sekaligus, bisnis yang bangkrut, dan semua yang dia banggakan selama itu hilang dengan begitu cepatnya. Dan saudara, dia mampu bertahan di sana. Dan dia malah menguatkan imannya. Dia melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Dia melihat pergumulan dengan cara yang berbeda. Sehingga ia tidak kehilangan iman. Seperti Ayub tidak kehilangan iman ketika menghadapi ujian. Dia berkata, apakah kita hanya menginginkan yang baik saja? Menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita tidak mau yang buruknya. Sehingga Ayub di tengah-tengah penderitaan ujian hidup yang begitu berat, merenggut anak, keluarga, ekonomi, sakit penyakit itu semua dialami dalam kehidupan. Persoalan-persoalan ini dialami oleh Ayub. Tetapi di ujung semua ini, Ayub bertahan dalam imannya kepada Tuhan, sehingga ia melihat mujizat dan anugerah Tuhan. Kemudian kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dihadapkan oleh dapur api, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, maka kami akan terus kami akan tetap menyembah Tuhan. Nah, bisa nggak kita bertahan seperti itu? Jangan-jangan kita ketika dihadapkan oleh persoalan yang paling berat dalam hidup kita justru meninggalkan Tuhan. Di tengah pandemik ini, kalau kita terus bertahan, tidak bergeser iman kita, dan kita terus bisa mengandalkan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan, kita akan melihat kemenangan itu di akhir, kita akan melihat pemulihan, kita akan melihat berkat Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita bertumbuh. Ayat yang kelima dikatakan di sana, kalau kita sudah tahan uji, saudara, kita akan melihat bahwa ada pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan terakhir adalah berharap kepada Tuhan. Harap artinya keinginan supaya terjadi. Artinya mempercayakan kepada Tuhan Yesus dengan harapan pasti Tuhan tolong, pasti ada jalan keluar. Ketika kita berharap, artinya apa? Kita yakin bahwa kita akan ada jalan keluar. Kita yakin akan ada pertolongan. Kita yakin akan ada jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Itulah sebabnya kita berharap kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Itu janji Tuhan, saudara. Dan buka Alkitab, begitu banyak janji-janji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percayalah kepadaku, jangan mengandalkan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah gembala yang baik dan sebagainya. Itu janji-janji Tuhan yang menguatkan kita semua. Sehingga kita mampu melewati hari-hari ini. Itu dengan satu keyakinan bahwa pasti Tuhan tolong kita. Ada waktunya Tuhan akan bekerja dan menyelesaikan pandemik ini. Jadi ini saatnya untuk kita menguatkan harapan kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa kita terus bisa melihat setiap ujian, masalah, bahkan di masa-masa seperti ini, melihat dalam perspektifnya Tuhan. Sehingga kita dapat meresponi juga dengan cara yang benar dan positif. Sehingga ini membuat kita bertumbuh dan lebih mengenal Tuhan. Nah, saudara, saya berharap bahwa Jemaat Gereja Makassar dalam kondisi apapun, apalagi dalam pergumulan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita memakai ini untuk sarana untuk kita semakin bertumbuh. Lewat pandemik ini, kiranya kita semakin bertekun dalam Tuhan. Lewat pandemik COVID-19 ini, kita akan dilihat, kita akan terus bertahan. Kualitas iman kita, kemudian iman kita akan diuji di sini. Apakah kita akan terus berpegang pada Tuhan, iman kita akan semakin kuat atau tidak? Ataukah kita akan menyerah? Ketiga,
lewat pandemik ini, kita akan semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan pengharapan, kata Roma tadi katakan, tidak mengecewakan. Pasti dalam Tuhan ada jawaban yang pasti, ya dan amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami melihat setiap masalah, pergumulan hidup ini dengan cara pandang yang berbeda dalam perspektif Tuhan. Sehingga kami bisa memiliki respon yang berbeda. Sehingga kalau kami memiliki respon yang berbeda, kami bisa bersuka cita, berbahagia ketika kami diperhadapkan oleh pergumulan masalah hidup dan apapun itu Tuhan, penderitaan dan sebagainya, karena melalui semua itu kami bisa bertekun, kami bisa bertahan, kami bisa berharap dan melihat anugerah Tuhan dan melihat jawaban Tuhan atas segala pergumulan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat gereja dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan. Tuhan jamah jawab dan Tuhan beri jalan keluar. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan saudara, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu bagi kita semua.